Oke, sekarang kita masuk ke modul 5 tentang release management. Jadi untuk masuk modul 5 ini tentang release management, sebelum-sebelumnya itu kita udah mempelajari tentang membuat backlog dan juga membuat sprint. Nah, jadi setelah kita masuk ke modul release management, kita tuh harus memiliki backlog yang sudah ada sprintnya. Jadi misalkan di sini kalau misalkan belum ada, bisa membuat anggap aja ini kita bikin sprintnya yang ini ada sudah terdapat sprint yang udah ada backlognya. Jadi sebelum itu kan kita bikin sprint baru aja biar lebih gampang. Misalnya di sini bikin navbar. Di sini untuk navbar kita masukin ke create sprint aja, halaman utama 2. Nah, di sini kan udah ada seperti latihan modul sebelumnya. Untuk backlog itu dimasukin ke sprint. Ini karena masih ada sprint sebelumnya harus dikomplitin dulu. Nah, jadi untuk halaman utama 2, untuk kita bisa masuk ke release management, kita harus start sprint terlebih dahulu. Mungkin bisa juga tidak start sprint terlebih dahulu, tapi agar kita best practice-nya, kita harus melakukan start sprint terlebih dahulu. Oke, di start dulu. Nah, untuk sprintnya sudah masuk ke dalam to-do task. Nah, setelah itu kita dianggap aja pekerjaan itu sebagai selesai. Nah, ketika masuk ke backlog kan sprintnya itu udah selesai untuk bagian navbar. Nah, kita langsung lanjut ke modul untuk melakukan release. Di sini kan setiap pekerjaan dari backlog atau sprint yang sudah dikerjakan dari developer itu, maka nanti akan ada yang namanya release. Untuk release ini kan ada tahap-tahapannya, misalkan dari staging, development, atau production-nya. Jadi di sini tuh anggap aja kita tuh misalkan sudah melakukan deployment ke tahap development, lalu kita mau masukkan ke production. Jadi untuk project release ini memang biasanya kebanyakannya ada di bagian production agar ke end user. Mungkin kalau untuk development itu untuk kebutuhan testing aja. Nah, jadi kita untuk membuat release masuk ke bagian development, ada fitur release. Kalau misalkan di yang lama itu masih project release. Nah, di sini misalkan untuk rilis seperti yang tadi halaman utama 2 yaitu misalkan menambahkan navbar atau fix navbar, anggap aja misalkan untuk versinya KZV 2.1.4 karena ini termasuk penambahan sedikit fitur gitu ya, tidak terlalu major juga, jadi hanya menambahkan sedikit gitu ya perubahan di bagian kodenya. Nah, setelah kita membuat rilis versi. Jadi nanti kita masuk lagi ke bagian backlog. Kita lihat instruksi dari modul. Setelah kita membuat versi, kita masuk ke bagian backlog. Nah, di backlog itu kan terdapat sprint yang sudah dikerjakan nih. Saat di sini untuk membuat navbar itu masuk ke versi yang sebelumnya itu kita sudah buat, yaitu versi 2.1.4. Nah, setelah masuk 2.1.4 ini jadi kita sudah bisa melakukan tracking backlog yang sudah kita kerjakan di rilis yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi di version 21.4 ini akan ada list isu yang sudah selesai gitu. Ini list yang sudah selesai yaitu membuat navbar. Nah, mungkin ini kan hanya latihan gitu ya untuk satu backlog aja. Misalkan kan kalau misalkan project itu pasti banyak. Misalnya untuk halaman utama itu bikin sidebar, navbar, footer, atau misalkan ada analitiknya, atau misalkan fitur-fiturnya. Nah, jadi ini hanya sebagian contoh aja. Jadi setelah kita membuat release ini, kita bisa melakukan release di bagian fitur release-nya ini. Jadi setelah semua pekerjaan sprint, biasanya kan di dalam sprint itu pasti akan ada tahap testingnya juga gitu ya. Karena ibaratnya kalau misalkan kita mau melakukan release ke end user itu harus udah melalui tahap testing. Nah, jadi anggap semuanya prosesnya sudah selesai gitu kan. Di bagian sprintnya itu tidak ada lagi isu yang didapatkan misalkan dari QA ataupun dari project manager. Nanti kita sebagai developer itu atau misalkan project manager akan melakukan release. Nah, jadi release itu kita bisa memasukkan tanggal dan di sini tuh memang ada automation, cuman nggak akan kita bahas. Jadi setelah kita pencet release, itu akan ada release note-nya. Jadi untuk story-nya di sini kan ada namanya.
Misalkan ini nama proyeknya Navbar. Nah, biasanya mungkin di sini kalau misalkan akang bisa lihat release note itu di GitHub ataupun di Play Store gitu ya. Aplikasi aplikasi itu masih ada memang yang release note itu masih hasil copy paste dari eh, manajemen proyeknya. Nah, mungkin di sini hanya untuk note aja. Biasanya kalau untuk rilis itu ada formatnya gitu ya untuk masing-masing aplikasi. Jadi di sini hanya untuk rekapnya aja gitu. Ada apa aja yang diubah dari hasil rilis yang sudah kita buat. Nah, jadi untuk bagian rilis tidak terlalu banyak itu hanya seperti itu aja. Seperti di latihan yang modul ini instruksikan, kita setelah membuat backlog itu memasukkan rilis versinya itu ke yang mana. Nah, di bagian fix version. Nah, setelah itu selesai gitu ya. Kita bisa melakukan rilis di bagian project release gitu. Mungkin untuk latihan modul 5 seperti itu aja gitu ya, step by stepnya. Kemudian selanjutnya ada latihan yang perlu dikerjakan. Di sini tentang rilis juga terdapat 16 pertanyaan yang bisa dimasukkan ke laporan praktikum. Jadi untuk soalnya seperti biasa dimasukkan ke tugas dan dijawab. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait modul 5. Mungkin nanti akan dilanjutkan masih terkait Jira juga gitu untuk manajemen proyek.